在这边。FIFA coret timnas Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti timnas Indonesia yang tolak main di Israel. Keputusan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, untuk meminta agar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Bahrain dan Indonesia dipindahkan ke tempat netral mencerminkan sebuah dinamika politik dan psikologis yang seringkali terjadi di dunia sepak bola internasional. Permintaan ini disampaikan oleh BFA setelah adanya kekhawatiran terhadap keselamatan pemain Bahrain, menyusul psiwar dari netizen Indonesia pasca pertandingan antara kedua negara pada 10 Oktober 2024. Dapat kita lihat ada banyak faktor yang memengaruhi langkah Bahrain ini, yang tidak hanya berbasis pada persoalan keamanan tetapi juga bersentuhan dengan aspek-aspek lain. Termasuk politik, sejarah, dan bagaimana FIFA menegakkan peraturan mereka. Pada titik ini, menarik untuk membandingkan kasus Bahrain dengan insiden serupa yang pernah dialami timnas Indonesia di masa lalu. Kasus Indonesia dan Israel, sebuah preseden sejarah. Jika kita menengok sejarah, timnas Indonesia sendiri pernah berada dalam situasi yang mirip ketika menolak bermain melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958. Pada saat itu, PSSI berusaha untuk melobi FIFA agar pertandingan melawan Israel digelar di tempat netral, mengingat ketegangan politik yang terjadi di antara kedua negara. Namun, negosiasi tersebut gagal karena Israel menolak bermain di tempat netral untuk laga kandang mereka. Akibatnya, FIFA mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi, memberikan presiden yang jelas bahwa penolakan bermain, apapun alasannya, dapat berujung pada sanksi yang tegas, risiko bagi Bahrain. Kembali ke situasi Bahrain. Permintaan mereka untuk bermain di tempat netral tentu dapat dipahami dari perspektif federasi yang ingin melindungi keamanan para pemainnya. Namun, tindakan ini juga membawa risiko besar. FIFA, berdasarkan preseden sebelumnya, dapat mengambil tindakan tegas apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh alasan yang cukup kuat dan jelas. Kekhawatiran Bahrain atas keselamatan pemain setelah adanya psiwar dari netizen Indonesia seharusnya ditinjau dengan sangat hati-hati. Meskipun keamanan adalah prioritas utama, Federasi Sepak Bola Internasional, khususnya FIFA dan AFC, cenderung tidak mentoleransi alasan-alasan yang bersifat tidak langsung seperti tekanan psikologis dari netizen. FIFA biasanya hanya akan menerima alasan keamanan jika ada ancaman fisik atau politik yang signifikan, seperti konflik bersenjata atau situasi yang benar-benar tidak aman di dalam negeri. Contoh lain, Mohun Bagan dan Iran. Kasus Bahrain ini semakin relevan jika kita melihat contoh terbaru dari Mohun Bagan, klub asal India yang dicoret dari AFC Champions League 2 setelah menolak bertanding di Iran. Situasi Iran yang saat itu sedang memanas, terutama setelah meluncurkan rudal ke Israel, membuat Mohun Bagan merasa tidak aman untuk bermain di wilayah Iran. Penolakan ini langsung berujung pada diskualifikasi dari kompetisi. Jika Bahrain terus bersikeras untuk tidak bermain di Indonesia, tanpa alasan keamanan yang konkret dan dapat dibuktikan, mereka bisa saja mengalami nasib serupa. FIFA, yang menekankan pentingnya sportivitas dan penghormatan terhadap jadwal serta regulasi yang sudah ditetapkan, kemungkinan akan mengambil langkah tegas jika ada indikasi penolakan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Faktor lain, diplomasi olahraga. Diplomasi olahraga seringkali memainkan peran besar dalam situasi seperti ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa sepak bola tidak terlepas dari konteks politik dan sosial di berbagai negara. Namun, seiring perkembangan zaman, FIFA semakin menegaskan bahwa sepak bola harus dijauhkan dari politik. Penolakan untuk bertanding dengan alasan politis atau sosial yang tidak dapat dibuktikan akan dipandang sebagai bentuk intervensi non-sportif, dan ini bertentangan dengan prinsip utama FIFA. Langkah yang dilakukan Bahrain dalam hal ini bisa saja dilihat sebagai upaya untuk melindungi pemain dari dampak psikologis dan sosial. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, apakah alasan ini cukup kuat untuk meyakinkan FIFA dan AFC agar memindahkan lokasi pertandingan? Dalam banyak kasus, FIFA lebih cenderung memberikan prioritas pada kelangsungan kompetisi dan meminimalkan intervensi non-olahraga. Risiko atau keputusan tepat dapat dinilai bahwa keputusan Bahrain untuk meminta lokasi netral dalam pertandingan melawan Indonesia harus didasarkan pada evaluasi keamanan yang sangat jelas dan objektif. Jika tidak, mereka berisiko menghadapi sanksi tegas dari FIFA.
termasuk potensi pencoretan dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden seperti kasus Indonesia-Israel pada 1958 dan Mohun Bagan Iran memberikan gambaran bahwa FIFA tidak akan ragu untuk menindak negara atau klub yang menolak bermain karena alasan yang tidak sepenuhnya valid. Pada akhirnya, apakah Bahrain akan tetap bersikeras dengan permintaan mereka atau memilih untuk bermain sesuai jadwal di Indonesia? Keputusan ini akan memiliki dampak besar tidak hanya bagi kelangsungan mereka di turnamen, tetapi juga bagi hubungan diplomatik dan persepsi internasional mengenai sepak bola di kawasan Asia. Bahrain takut bertanding di GBK. Seperti anak kecil yang merengek, sebagai supporter setia timnas Indonesia, tentu saja berita tentang Bahrain yang meminta pindah venue untuk leg kedua pertandingan melawan Garuda di luar Indonesia bikin hati geram. Kok rasanya mereka kayak anak kecil yang takut main di lapangan tetangga dan malah merengek ke AFC dan FIFA? Apa ya atmosfer di Gelora Bung Karno, GBK, sedemikian menakutkan buat mereka? Seolah mereka lupa bahwa sepak bola itu lebih dari sekadar permainan, ini soal mentalitas. Reaksi dari kalangan supporter Indonesia jelas marah. Namun lucunya, bahkan media dari negara tetangga seperti Malaysia pun ikut menyindir Bahrain. Lewat akun Instagram 833 Vote Balmis. Media tersebut bilang kalau Bahrain belum kenal lagi bola sepak Asia Tenggara. Jelas media Malaysia tersebut, fans sepak bola Asia Tenggara punya reputasi sebagai pendukung yang paling fanatik. Tapi, apakah alasan fans yang terlalu garang cukup buat mereka gentar? Malaysia sendiri, yang pernah menerima teror dari supporter Garuda, masih berani bertanding di GBK. So, why Bahrain people scared to come GBK? Gelanjut akun media Malaysia tersebut. Seharusnya ini jadi pelajaran buat Bahrain bahwa tandang ke GBK bukan soal keberanian fisik semata, melainkan juga mental bertanding. Supporter Indonesia sering dihujat, sering dicemooh karena dianggap terlalu bersemangat. Tapi begitulah cinta kami pada tim ini. Ada semangat yang menggelegah saat kita menyanyikan Indonesia Raya di stadion. Ada kebanggaan yang membuncah saat Garuda berlaga di hadapan ribuan pendukung. Namun, semua itu adalah bagian dari sepak bola. Sama seperti Harimau Malaya yang pernah disorot di GBK, tapi tetap datang dan berjuang, kenapa Bahrain tiba-tiba takut? Sebagai supporter, kita tak hanya mendukung dari tribun, tapi juga menjaga harga diri tim kita. Ketika ada tim yang terlihat takut bermain di kandang kita, bukankah ini sebuah pengakuan tak langsung bahwa GBK punya atmosfer yang mampu mengguncang mental lawan? Tentu saja, hal ini membuat kita bangga sebagai pendukung Garuda. Jadi, kenapa Bahrain takut? Bukankah ini kesempatan mereka untuk merasakan salah satu pengalaman tandang paling ikonik di Asia Tenggara? Bertanding di GBK bukan cuma soal menang atau kalah di lapangan, tapi tentang membuktikan bahwa mereka bisa menghadapi tekanan dan atmosfer yang jarang ditemukan di tempat lain. Diketahui memang AFC telah merespons serius laporan tersebut, dan akan mengkaji hal tersebut dengan FIFA, BVA hingga PSSI. Dengan permintaan Bahrain untuk pindah venue, ini seperti mereka sudah kalah sebelum bertanding. Kami, supporter Garuda, siap menyambut mereka dengan semangat penuh. Karena di sini, di GBK, sepak bola adalah soal harga diri, mental baja, dan cinta yang tidak bisa dihancurkan oleh rasa takut. Kita tunggu saja. Apakah FIFA dan AFC akan mengabulkan permintaan Bahrain atau mereka akan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di lapangan, bukan hanya merengek di belakang. Breaking news, Eredivisie sebut Ular Romeni keturunan Indonesia, pertanda gabung timnas Indonesia. Unggahan akun resmi Eredivisie Indonesia mengenai Ular Romeni, winger FC Utrecht yang memiliki keturunan Indonesia, menjadi perbincangan yang menarik dalam konteks sepak bola internasional, khususnya terkait naturalisasi pemain. Fakta bahwa Romeni memiliki darah Indonesia membuka harapan di kalangan netizen tanah air bahwa ia bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan, potensi naturalisasi dan peluang bagi timnas Indonesia, seiring dengan meningkatnya kinerja Romeni di Eredivisie musim 2024 hingga 2025, di mana ia telah mencetak 2 gol dari 7 penampilan dan membantu FC Utrecht berada di posisi kedua klasemen sementara. Banyak yang berharap bahwa performa cemerlangnya ini dapat mendorong proses naturalisasinya. Jika Romeni dinaturalisasi dan memilih bermain untuk timnas Indonesia, itu akan memberikan suntikan kualitas yang sangat berharga, terutama mengingat posisi winger yang seringkali membutuhkan kreativitas, kecepatan, dan visi permainan. Di sepak bola modern, naturalisasi pemain berbakat dari keturunan diaspora bukanlah hal yang asing. Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi yang memberikan kontribusi positif, seperti Stefano Lillipali dan Mark Klok.
Namun, dalam kasus Romeni, tantangannya adalah apakah dia bersedia memilih timnas Indonesia dibandingkan dengan potensi panggilan dari timnas Belanda. Saingan dengan timnas Belanda. Salah satu aspek menarik dalam unggahan ini adalah respons dari akun Oranye_Indonesia yang menyelipkan emoji telepon, seolah menyiratkan bahwa timnas Belanda juga memperhatikan performa Romeni. Hal ini menambah kompleksitas situasi karena, jika Romeni terus tampil impresif di Eredivisie, bukan tidak mungkin ia mendapat perhatian dari pelatih timnas Belanda. Dilema seperti ini sering terjadi di sepak bola, di mana pemain yang memiliki dua kebangsaan harus memilih negara mana yang akan diwakilinya di level internasional. Jika kita adalah pengamat, kita perlu mempertimbangkan bahwa pemain seperti Romeni tentu ingin bermain di panggung terbesar. Meski peluang bermain di timnas Belanda lebih kecil karena persaingan yang ketat, keputusan pemain dalam memilih timnas tidak hanya berdasarkan prestasi semata, tetapi juga faktor-faktor lain, seperti ikatan emosional, peluang tampil reguler, dan bahkan tawaran proyek jangka panjang dari Federasi Sepak Bola negara terkait. Dampak bagi sepak bola Indonesia. Jika akhirnya Romeni memilih untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, dampaknya bisa signifikan. Bukan hanya soal peningkatan kualitas tim, tetapi juga dalam membangkitkan semangat para pemain muda diaspora lainnya yang mungkin memiliki potensi tetapi belum terdeteksi. Kehadiran pemain seperti Romeni juga bisa menjadi pendorong bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, baik dari segi taktik, standar permainan, maupun eksposur internasional. Namun, langkah ini tentu tidak bisa terburu-buru. Sebagai pemain yang masih berusia 24 tahun dan memiliki prospek cerah di Eropa, Romeni mungkin ingin mempertimbangkan semua opsi dengan matang. Naturalisasi haruslah menjadi keputusan yang didasari oleh komitmen jangka panjang, bukan sekadar desakan netizen atau harapan sesaat. Ulah Romeni, dengan performanya yang kian meningkat, memang menarik perhatian, baik dari Indonesia maupun mungkin juga dari Belanda. Keputusan akhir berada di tangan sang pemain, apakah dia akan memilih jalan naturalisasi untuk membela Garuda, atau terus memperjuangkan tempat di timnas Belanda. Yang jelas, potensi ini memberikan dinamika baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia, sekaligus tantangan bagi PSSI dalam mendekati pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Desakan agar ulah Romeni segera memperkuat timnas Indonesia semakin kuat setelah lini depan Garuda mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Kekalahan 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata bahwa lini serang timnas Indonesia, yang diisi oleh Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, belum mampu tampil maksimal. Kegagalan memanfaatkan peluang dan ketumpulannya serangan memicu sorotan tajam dari para supporter, termasuk fanbase Garuda's Got Talent di Instagram yang menyerukan kebutuhan mendesak akan seorang penyerang murni. Masalah lini depan timnas Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat oleh para penggemar sepak bola Indonesia adalah kurangnya sosok penyerang grade A di skuad Garuda. Oratmangoen dan Struijk, yang seringkali mengisi posisi di lini depan, belum mampu memenuhi ekspektasi untuk menjadi pencetak gol andal. Ini menjadi masalah berkelanjutan yang dihadapi oleh pelatih Shin Tae-yong, terutama karena Struijk sebenarnya adalah seorang pemain sayap alami, bukan penyerang tengah. Kritik ini semakin menekan Shin Tae-yong untuk mencari solusi segera, dan salah satu opsi yang banyak diinginkan oleh supporter adalah mendatangkan ulah Romeni. Dengan statusnya sebagai pemain keturunan Indonesia yang tengah bersinar di FC Utrecht, para penggemar berharap kehadirannya bisa menjadi jawaban atas masalah serangan timnas yang buntu. Spekulasi mengenai kemungkinan naturalisasi Romeni semakin berkembang setelah agennya, Joost Ebergen, mengonfirmasi bahwa sang pemain memang sedang mempertimbangkan tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam percakapan dengan Sibola_ID, Ebergen menyatakan bahwa keputusan ini sedang dalam pertimbangan serius oleh pihak Romeni. Ini adalah kabar baik bagi PSSI dan para pendukung, yang berharap proses negosiasi ini berjalan lancar sehingga Romeni bisa segera memperkuat tim nasional. Selain itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga telah menyatakan bahwa akan ada pemain yang menjalani proses naturalisasi baru. Saat ini, Kevin Dix sudah dikonfirmasi untuk proses tersebut, tetapi publik kini menantikan apakah Romeni juga akan dimasukkan ke dalam daftar naturalisasi berikutnya. Tantangan ke depan. Namun, proses naturalisasi dan keputusan pribadi pemain tidak selalu sederhana. Meski minat dari Indonesia besar, Romeni juga mungkin mempertimbangkan kesempatan bermain untuk timnas Belanda. Dengan persaingan yang ketat di timnas negara asalnya, peluang bermain reguler di Indonesia bisa menjadi daya tarik. Tapi, keputusan akhir akan sangat bergantung pada ambisi dan prioritas sang pemain.
Apakah lebih memilih peluang tampil lebih sering di tingkat internasional bersama Indonesia, atau tetap berjuang untuk meraih tempat di skuad Belanda? Kembangan ini akan menjadi fokus utama bagi PSSI dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Romeni memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci bagi Indonesia, yang berharap penambahan Romeni dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Tulis di komentar.